Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rumaisa dari kelas AK208 dengan mata kuliah Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai dinamika neraca pembayaran dan perdagangan Tiongkok. Analisis ekspor dan impor tahun 2023-2024. Yang pertama, analisis kondisi outlook perekonomian Tiongkok, inflasi, kurs, dan PDB tahun 2023 dan 2024. Penjelasan sedikit. Periode 2023-2024 sangat penting bagi perekonomian Tiongkok setelah pandemi dan gejolak geopolitik. Tiongkok berusaha menjaga pertumbuhan dan mengatasi masalah struktural, memahami inflasi, tekanan harga, kurs, daya saing ekspor dan arus modal, serta produk domestik bruto. PDB, aktivitas ekonomi keseluruhan, menjadi kunci. Analisis ketiga indikator ini akan mengungkap tantangan dan peluang Tiongkok dalam mencapai stabilitas dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Produk domestik bruto atau PDB Tiongkok kerja PDB tahun 2023. Tiongkok mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,2% pada tahun 2023. Beberapa sumber bahkan merevisi PDB 2023 menjadi sekitar 17 triliun US dolar. Outlook PDB 2024. Tiongkok menargetkan pertumbuhan PDB sekitar 5%. Kuartal 4 2024 PDB tumbuh 5,4% year on year, melampaui ekspektasi. Proyek institusi atau IMF merevisi naik proyeksi pertumbuhan 2024 menjadi 5% dari 4,6%, didorong arah pemulihan konsumsi dan ekspor. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan melambat menjadi 4,5%, mengutip utang tinggi, sektor properti lemah, dan friksi perdagangan. Pertumbuhan solid, namun ada divergensi proyeksi yang menunjukkan tantangan struktural. Produk domestik bruto atau PDB Tiongkok kinerja 2023, Tiongkok mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,2% pada tahun 2023. Beberapa sumber bahkan merevisi PDB 2023 menjadi sekitar 17 triliun US dolar. Outlook PDB 2024, Tiongkok menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 5%. Kuartal 4 PDB tumbuh sekitar 5,4% dan melampaui ekspektasi. Proyek institusi merevisi naik proyeksi pertumbuhan 2024 menjadi 5% dari 4,6%, didorong arah pemulihan konsumsi dan ekspor. Inflasi pada Tiongkok. Kondisi 2023-2024 kekhawatiran deflasi. Desember 2024, inflasi melorot ke 0,1% year on year, mengindikasi daya beli yang masih lemah. Rata-rata 2024, inflasi rata-rata tahunan sekitar 0,2%. Maret 2025, inflasi tercatat minus 0,10% year on year, menunjukkan penurunan harga. Penyebab deflasi apa? Yaitu ada permintaan domestik yang lesu, krisis properti, kapasitas produksi berlebih di beberapa sektor. Outlook inflasi memproyeksikan inflasi akan naik moderat menjadi 1,7% pada tahun 2025. Stimulus kebijakan pemerintah dan moneter yang mendukung dan membantu menaikkan harga pada paruh kedua tahun ini. Kurs selanjutnya ada kurs yuan atau renminbi Cina yuan. Inflasi pada 2023-2024, potensi penguatan analisis menunjukkan kemungkinan penguatan yuan terhadap dolar AS didukung oleh status Tiongkok sebagai eksportir besar. Fluktuasi. Meskipun demikian, nilai tukar yuan terhadap mata uang lain seperti rupiah Indonesia menunjukkan fluktuasi. Contoh fluktuasi
Juli tahun 2025 berfluktuasi antara Rp2.257 sampai dengan Rp2.268. Nilai tertinggi 6 bulan terakhir Mei 2025 sebesar Rp2.317. Nilai terendah 6 bulan terakhir Januari 2025 sebesar Rp2.207. Faktor penentu ada kinerja ekspor dan neraca perdagangan, kebijakan moneter Bank Sentral Tiongkok, lalu ada kebijakan ekonomi AS dan perbedaan suku bunga, dan sentimen pasar global. Tantangan dan prospek. Tantangan utama, sektor properti ada krisis likuiditas pengembang dan ketidakpercayaan pembeli investasi menjadi beban besar. Kepercayaan konsumen dan bisnis yang lesu menghambat konsumsi dan investasi. Tingkat utang korporasi dan pemerintah daerah yang tinggi. Lalu ada friksi perdagangan dan ketenagaan politik dengan mitra dagang utama. Prospek ke depan, stimulus pemerintah Beijing kemungkinan akan terus meluncurkan paket stimulus fiskal dan moneter. Ada rebalancing ekonomi, upaya untuk menggeser fokus dari investasi dan ekspor ke konsumsi domestik. Dan ada reformasi struktural, penting untuk mengatasi isu-isu jangka panjang seperti sektor properti dan demografi. Selanjutnya, ada neraca pembayaran dan neraca perdagangan Tiongkok, kondisi ekspor dan impor tahun 2023 dan 2024. Penjelasan singkatnya, tahun 2023 dan 2024 menandai periode krusial bagi dinamika perdagangan internasional Tiongkok dengan implikasi signifikan terhadap neraca pembayaran dan neraca perdagangannya. Sebagai pabrik dunia kinerja ekspor yang impor, Tiongkok tidak hanya mencerminkan kesehatan ekonomi domestiknya, tetapi juga mempengaruhi rantai pasok global dan stabilitas ekonomi dunia. Dalam konteks pemulihan pasca pandemi, ketegangan geopolitik dan pergeseran permintaan global, menganalisis kondisi ekspor dan impor menjadi esensial untuk memahami surplus atau defisit yang terjadi pada neraca perdagangan. Selanjutnya, neraca pembayaran yang mencakup transaksi barang, jasa, dan pendapatan dan modal akan memberikan gambaran lebih luas mengenai aliran dana masuk dan keluar dari Tiongkok. Pemahaman mendalam tentang neraca pembayaran dan neraca perdagangan Tiongkok, serta faktor-faktor pendorong di balik tren ekspor dan impor pada periode 2023-2024 sangat penting untuk menilai posisi ekonomi Tiongkok di panggung global dan prospek pertumbuhan masa depannya. Sekilas tentang neraca pembayaran Tiongkok. Neraca pembayaran Tiongkok di tahun 2023-2024 menunjukkan surplus kuat, terutama didorong oleh neraca perdagangan barang yang surplusnya mencapai sekitar 600 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023. Ini berarti Tiongkok masih sangat dominan sebagai eksportir. Meskipun ada defisit di neraca jasa dan pendapatan primer, yaitu pendapatan investasi keluar lebih besar, defisit ini cenderung menyempit. Yang penting, aliran modal lintas batas diperkirakan stabil pada 2024, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan peningkatan investasi asing. Ini menegaskan posisi ekonomi eksternal Tiongkok yang sehat dan kemampuannya menarik modal global. Lalu, neraca perdagangan Tiongkok. Neraca perdagangan Tiongkok tetap menunjukkan surplus besar pada 2023 dan diproyeksikan melebar di 2024 mencapai 423,9 miliar dolar. Ini menegaskan status Tiongkok sebagai eksportir neto dominan. Ekspor didominasi oleh produk manufaktur dengan diversifikasi tujuan pasar dan pergeseran produk bernilai tambah tinggi. Impor utamanya bahan baku, komponen, dan barang modal untuk industri manufakturnya. Faktor pendorongnya masuk yaitu ada kuatnya kapasitas manufaktur Tiongkok.
diversifikasi pasar ekspor di tengah perlambatan ekonomi global dan kebijakan proteksionisme, pergeseran fokus domestik Tiongkok yang berupaya menyeimbangkan neraca perdagangan. Surplus besar ini menunjukkan daya saing ekspor Tiongkok yang kuat dan potensi ketegangan perdagangan. Lalu ada kondisi ekspor Tiongkok 2023-2024. Kondisi ekspor Tiongkok pada tahun 2023, ekspor Tiongkok menghadapi tekanan signifikan akibat melemahnya permintaan global dari pasar utama seperti Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Tiongkok berhasil mempertahankan posisinya sebagai eksportir terbesar di dunia dengan nilai sekitar 3,38 triliun US dollar. Sepanjang tahun, terjadi fluktuasi bulanan. Misalnya, ekspor turun tajam senilai 14,5% pada Juli 2023, namun menjelang akhir tahun, ekspor menunjukkan pemulihan dengan peningkatan 0,5% pada November 2023 yang melampaui perkiraan dan berkontribusi pada surplus perdagangan. Perkembangan ekspor Tiongkok 2024 memasuki 2024, ekspor Tiongkok menunjukkan tren positif meski ada ketidakpastian global dan proteksionisme. Awal tahun kuat dengan ekspor-impor naik 8,7% pada Januari-Februari, namun volatilitas berlanjut terlihat dari penurunan ekspor 7,5% pada Maret. Pada Juni, ekspor melonjak 8,6% didorong oleh produsen yang mempercepat pengiriman untuk menghindari potensi kenaikan tarif, misalnya dari Amerika Serikat dan UE atau Uni Emirat Arab. Secara keseluruhan, ekspor Tiongkok diproyeksikan mencapai rekor tertinggi sebesar 3,5 triliun dolar pada tahun 2024, menunjukkan daya tahan industri Tiongkok. Apa faktor kunci yang mempengaruhi ekspor Tiongkok? Yang pertama ada permintaan global. Pelambatan ekonomi di negara maju pada 2023 menekan permintaan, namun Tiongkok mengimbanginya dengan diversifikasi pasar. Kebijakan perdagangan dan geopolitik, ketegangan tarif, yaitu mendorong Tiongkok mencari pasar alternatif dan meningkatkan efisiensi. Daya saing harga dan skala produksi Tiongkok unggul dan biaya produksi dan kapasitas manufaktur masif membuatnya kompetitif secara global. Pergeseran komoditas ekspor, terdapat tren ke arah produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah seperti kendaraan listrik, baterai, dan panel surya, menandai ambisi Tiongkok untuk maju dalam rantai nilai global. Kondisi impor Tiongkok pada tahun 2023. Pada tahun 2003, impor Tiongkok secara keseluruhan cenderung melambat atau bahkan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemulihan domestik yang melambat. Setelah pencabutan kebijakan zero COVID, ekspektasi akan melonjak permintaan domestik tidak terpenuhi sepenuhnya. Konsumsi rumah tangga dan investasi swasta tidak pulih sekuat yang diharapkan, yang berdampak pada permintaan impor bahan baku dan barang modal. Deflasi. Adanya tekanan deflasi pada indeks harga konsumen dan indeks harga produsen menunjukkan bahwa harga barang-barang di Tiongkok cenderung menurun, yang dapat mengurangi urgensi untuk mengimpor barang dengan harga lebih tinggi. Data spesifik, meskipun secara tahunan ada perlambatan terhadap fluktuasi bulanan, misalnya impor data Desember 2024 tercatat sebesar 230,79 miliar dolar US. Perkembangan impor Tiongkok 2023. Memasuki tahun 2024, impor Tiongkok menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun volatilitas tetap ada, awal tahun yang kuat, Januari-Februari 2024, ekspor Tiongkok secara keseluruhan tumbuh 8,7%, mencapai rekor tertinggi. Lalu ada volatilitas terlihat meskipun ada lonjakan impor menjadi 369,43 miliar US dollar pada tahun 2025 dari 230,79 US dollar miliar pada Desember 2024. Impor komoditas utama Tiongkok dilaporkan melemah pada Mei 2024
Fokus pada teknologi, Tiongkok secara signifikan meningkatkan impor komponen elektronik sebesar 10,1%, peralatan manufaktur semikonduktor 21%, dan suku cadang komputer 62,6% pada tahun 2024, menunjukkan prioritas pada pengembangan teknologi manufaktur canggih. Disertifikasi mitra magang, Tiongkok memperluas jangkauan dengan 4 negara wilayah baru di 2024. Kendaraan tersebut dalam Belt and Road Initiative ini menyumbang lebih dari 50% perdagangan luar negeri Tiongkok. Apa barang utama impor Tiongkok? Impor Tiongkok sebagian besar didorong oleh kebutuhan industri dan konsumsi dalam negeri. Pertama, bahan baku dan komoditas. Tiongkok adalah importer terbesar untuk komoditas seperti minyak mentah, biji besi, gas alam, dan produk pertanian, terutama kedelai. Perubahan harga komoditas global sangat mempengaruhi nilai impor Tiongkok. Komponen manufaktur dan barang modal. Untuk mendukung sektor manufaktur yang luas, Tiongkok mengimpor banyak mesin, peralatan, dan komponen elektronik canggih. Terutama ada meningkatkan impor di area semikonduktor dan komponen komputer. Barang konsumsi, seiringnya dengan pertumbuhan pendapatan dan kelas menengah, impor barang konsumsi seperti elektronik konsumen, fashion, produk perawatan diri, dan kendaraan termasuk mobil listrik juga meningkat, meskipun proporsinya lebih kecil dibandingkan impor bahan baku dan modal. Faktor apa saja yang mempengaruhi impor Tiongkok? Ada seperti kesulitan ekonomi domestik, harga komoditas global, yang importer komoditas besar, harga Indonesia untuk minyak, gas, dan juga secara langsung berdampak pada nilai total impor. Kebijakan industri, upaya Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada impor komponen kunci melalui pengembangan teknologi domestik akan mempengaruhi volume impor di masa depan. Lalu ada restrukturisasi ekonomi atau pergeseran model ekonomi menuju konsumsi domestik dan investasi, membentuk komposisi impor di masa mendatang, dan hubungan perdagangan. Hubungan dengan mitra pedagang utama seperti Indonesia juga signifikan. Tiongkok adalah negara asal impor terbesar bagi Indonesia pada tahun 2024, meskipun ada fluktuasi impor pada komoditas tertentu. Faktor dan tantangan dalam perdagangan Tiongkok. Faktor pendukung surplus perdagangan ada daya saing manufaktur pada Tiongkok, inovasi teknologi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor. Tantangannya ada permintaan domestik lesu, berkontribusi pada tekanan deflasi, krisis sektor properti, mempengaruhi kepercayaan konsumen dan investasi. Ada geopolitik dan friksi perdagangan, tarif dan batasan dari negara mitra dagang utama, misalnya AS dan UK. Volatilitas harga komoditas global mempengaruhi nilai impor. Jadi kesimpulannya adalah presentasi ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan perekonomian Tiongkok pada 2023-2024 menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal. Surplus perdagangan dan transaksi berjalan dengan konsisten, menggarisbawahi posisi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global meskipun ada perhatian terhadap deflasi dan pelambatan konsumsi domestik. Upaya pemerintah untuk menstabilkan pertumbuhan dan mengarahkan ekonomi menuju inovasi dan nilai tambah lebih tinggi akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang Tiongkok. Referensinya saya ambil dari beberapa artikel dan data dan statistik. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf apabila kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.